Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Selamat siang, salam networking. Di sini saya akan membahas masalah seputar teknologi dan jaringan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai routing dinamik. Di pembahasan kali ini saya lebih membahas ke arah fitur-fitur routing dinamik yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta fungsinya masing-masing. Routing dinamis yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini dapat perbedaan dalam memproses data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Keuntungan dan kerugian router dinamis. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamis, maka lebih baik Anda memilih router dinamis dalam penerapan di jaringan yang cukup besar. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, diantaranya hanya menggunakan alamat yang terhubung langsung dengan router jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya yang berada di bawah kendali router tersebut. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengonfigurasi, hanya router-router berkaitan yang mengkonfigurasi ulang. Sedangkan kerugian router dinamis adalah beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu, karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar router dapat semua alamat IP yang tersedia. Macam-macam protokol pada routing dinamis. Seiring perkembangan sejarah jaringan komputer, sudah banyak macam-macam protokol dalam routing dinamis yang diterapkan saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. RIP, Routing Informasi Protokol, merupakan protokol yang memberikan router table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP yaitu host, network, subnet, dan router default. RIP terbagi menjadi dua bagian, yaitu RIP versi 1 hanya mendukung routing class full. Tidak ada info subnet yang dimasuk dalam data perbaikan routing. RIP versi 2 mendukung routing class full dan classless. Info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Mendukung VLSM, variable length, subnet match. Adapun kelebihan dan kekurangan RIP. Kelebihannya, menggunakan metode trigger update, memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing jika terjadi perubahan pada jaringan. Sementara waktu pada timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link pada jaringan. Kekurangannya, jumlah host yang terbatas.
tidak memiliki informasi tentang subnet setiap root, tidak mendukung variable length subnet mask atau VLSM. Ketika pertama kali dijalankan, RIP hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Kedua, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pengetahuan tahun 1980-an oleh Cisco Systems INC. Tujuan utama menciptakan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki HOP maksimum 255, tetapi default sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internet network. Pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Untuk itu, setiap IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal sebelum pengambilan keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Adapun hal yang harus diperhatikan tersebut, diantaranya load, delay, bandwidth, reliability. Karena protokol ini diciptakan oleh Cisco, maka di dalam kumpulan perintah dasar Cisco terdapat perintah untuk mengetahui protokol ini. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan IGRP mendukung sampai 255 HOP count. Kekurangan, jumlah host yang terbatas. Yang ketiga, OSPF, Open Source Patch Force. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFSC 2328. Jika Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi, pilihan Anda tinggal RP versi 1, versi 2, atau OSPF. Jika jaringan yang dikelola dalam jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut route retribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Kelebihan dan kekurangan OSPF. Kelebihannya, tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa matriks sekaligus, bisa menghasilkan banyak jalur di sebuah tujuan membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat, sedangkan kekurangannya membutuhkan basis data yang besar dan lebih rumit. Yang keempat, IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan penggunaan Cost Load Balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan length state, serta menggunakan difunksi update algoritma untuk menghitung jalur terpendek. Distance vector protokol merawat satu set metrik kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. Broadcast IGRP setiap 90 detik ke semua router IGRP yang terdekat. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan IGRP, sangat cocok untuk diterapkan dalam jaringan komputer yang besar. Kelebihan dan kekurangan IGRP. Melakukan konvergensi secara tepat, tidak menghindari loop, memerlukan lebih sedikit memori dan proses, adanya fitur loop avoidance. Sedangkan kekurangannya hanya dapat digunakan untuk router Cisco. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan pertukaran route dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan routing. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol lainnya adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol (EGP).
BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat patch ke jaringan lainnya. Update-update akan dikirim melalui koneksi TCP. Protokol ini bisa digunakan antara ISP dengan ISP dan atau antara klien dengan klien lainnya dalam implementasinya. Protokol ini digunakan untuk membuat route dari trafik internet antara autonomous system. Adapun kelebihan dan kekurangan dari EGP, Exterior Gateway Protocol. Kelebihannya sangat sederhana dalam instalasi, sedangkan kekurangannya sangat terbatas dalam menggunakan topologi jaringan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang dinamis routing protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.